Pernah kebayang nggak sih ada sekolah yang bisa ngegabungin canggihnya teknologi zaman sekarang sama nilai-nilai Islam yang udah mengakar kuat? Nah, hari ini kita bakal kulik bareng-bareng MA Yapika Kurnia, sebuah madrasah yang kayaknya punya jawaban buat itu. Yuk kita bongkar model unik mereka. Kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya ya kayak sekolah biasa aja kan? Tapi jangan salah, di balik gerbang ini ada perpaduan yang menarik banget. Iman yang kokoh jadi pondasi dan visi yang siap menyambut masa depan. Inilah inti dari apa yang akan kita jelajahi hari ini. Oke, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah ini tuh bukan sekolah biasa yang sekedar datang pagi, pulang siang. Ini lebih kayak sebuah ekosistem utuh, tempat mereka hidup dan belajar secara lengkap. Terus, apa dong yang bikin beda? Kuncinya ada di satu kata, integrasi. Bayangin deh, struktur sekolah formal setingkat SMA digabungin sama sistem asrama dan pendidikan karakter khas pesantren. Jadi tujuannya bukan cuma bikin siswa pintar di atas kertas, tapi ngebentuk pribadi yang berkarakter mulia dan siap terjun ke dunia nyata. Nah, disitulah letak bedanya. Angka 24 ini bukan sembarang angka loh. Ini melambangkan program pembinaan karakter yang jalan terus selama 24 jam. Jadi, di lingkungan asrama yang nyaman, para siswa itu benar-benar ditempa. Mereka belajar disiplin, mandiri, dan yang paling penting, menghayati adab Islami di setiap aktivitas mereka. Pembelajarannya nggak pernah berhenti. Setiap institusi yang hebat itu kan pasti butuh kompas yang jelas ya. Nah, di MA Yapika Kurnia, kompasnya itu dirangkum dalam satu kata yang kuat dan maknanya dalam banget. Visi itu adalah akidah. Dan ini bukan sekedar singkatan biasa ya. Ini tuh semacam blueprint atau cetak biru yang jadi fondasi buat semua program, semua pelajaran, bahkan setiap interaksi yang terjadi di sekolah ini. Yuk kita bedah satu-satu. Semuanya berawal dari agamis. Ini pondasinya. Dari situ siswa didorong jadi kreatif dan inovatif. Jadi nggak cuma ngikutin arus aja. Terus diimbangi sama dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Nah, tujuan akhirnya adalah membentuk pribadi yang arif atau bijaksana dan pastinya handal, bisa diandalkan. Keren kan? Inilah profil lulusan yang mereka cita-citakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana coba caranya mereka menyeimbangkan kelas yang super canggih teknologinya sama pendalaman spiritual yang kuat? Coba deh perhatikan gambar ini. Ini tuh kayak menangkap esensi sekolahnya banget. Di satu sisi, kita lihat kelas modern dengan teknologi digitalnya. Di sisi lain, ada kehangatan belajar bersama dengan cara yang lebih tradisional. Inilah perpaduan harmonis yang jadi ciri khas mereka. Bukti nyata kalau modern dan tradisi itu bisa banget jalan barengan. Pendekatan modern ini jelas nggak kaleng-kaleng, fasilitasnya juga mendukung banget. Ada panel interaktif raksasa, lab komputer, dan internet yang kenceng buat menopang program madrasah digital. Tujuannya jelas, biar siswanya nggak cuma jago ilmu agama, tapi juga melek teknologi dan siap bersaing di masa depan. Tapi teknologi canggih itu baru satu sisi. Sisi lainnya yang nggak kalah penting, yang jadi pilar spiritual mereka adalah program menghafal Al-Quran, atau yang kita kenal dengan sebutan tahfidz. Programnya ini disusun dengan sangat rapi. Ada materi wajib, isinya surat-surat kunci yang penting banget buat kehidupan sehari-hari. Ini harus dikuasai semua siswa. Tapi, buat mereka yang semangatnya lebih, pintunya dibuka lebar banget buat lanjutin hafalan dari juz 1 sampai tuntas 30 juz. Nah, ini dia yang bikin wow. Lihat deh, hafal 3 juz gratis SPP. Ini bukan cuma motivasi biasa. Ini adalah bentuk apresiasi yang luar biasa dari sekolah. Siswa manapun yang berhasil menghafal 3 juz dapat beasiswa penuh. SPP-nya gratis. Ini pesan yang kuat banget. Kalau dedikasi terhadap Al-Quran itu benar-benar dihargai di sini. Tentu aja, pendidikan yang utuh itu nggak cuma terjadi di dalam kelas. Sekarang, yuk kita intip gimana sekolah ini jadi wadah buat para siswa menemukan dan mengasah bakat mereka. Dan pilihannya, beragam banget. Mau yang membangun jiwa kepemimpinan kayak pramuka atau paskibra? Ada. Mau olahraga biar sehat? Lengkap. Ada voli, futsal, dan lainnya. Suka seni dan keterampilan? Ada marawis, desain grafis. Pokoknya apapun minat siswanya, kayaknya ada deh wadahnya di sini. Dan ini dia buktinya, kelihatan banget dari foto-fotonya kan? Mulai dari semangat kebersamaan di kegiatan pramuka sampai fokusnya pas lagi kompetisi. Ini menunjukkan kalau siswanya nggak cuma belajar, tapi juga aktif, berprestasi, dan yang paling penting, mereka menikmati masa-masa sekolahnya.
Oke, pada akhirnya, pertanyaan paling penting kan, apa hasil nyata dari semua ini? Para lulusannya melangkah kemana setelah dari sini? Ini cuma beberapa contoh prestasi yang mereka raih pas masih sekolah. Siswa-siswi dari sini tuh secara konsisten bisa unjuk gigi di berbagai kompetisi, membuktikan kalau mereka mampu bersaing dan jadi unggul. Dan ini nih, mungkin yang paling penting, lihat kemana para alumninya melanjutkan studi. Ada yang ke UPI Bandung, UIN Bandung, ini kan universitas-universitas yang sangat kompetitif. Ini bukti nyata kalau fondasi yang dibangun di MA Yapika Kurnia itu benar-benar mempersiapkan mereka buat sukses di jenjang selanjutnya. Dan ternyata sekolah nggak lepas tangan gitu aja setelah siswa lulus. Mereka aktif banget ngebantu lewat program kayak Bidik Misi yang menjembatani siswa berprestasi buat bisa masuk ke universitas-universitas terbaik, nggak peduli apapun latar belakang ekonominya. Nah, biar lengkap, kita intip sedikit ya proses pendaftarannya. Seperti yang bisa kita lihat, syaratnya cukup standar dan transparan kok. Ini jadi bagian dari sistem mereka untuk menjaring siswa-siswi yang memang serius mau jadi bagian dari komunitas ini. Jadwalnya juga penting nih untuk dicatat. Pendaftaran untuk tahun ajaran baru itu dibuka dari 1 Maret sampai 31 Juli 2026. Dan enaknya, bisa daftar langsung di sekolah, atau kalau mau lebih praktis, bisa juga lewat online, fleksibel banget. Jadi, kita udah lihat sama-sama sebuah model pendidikan yang mencoba menyatukan hal-hal terbaik dari tradisi dan modernitas. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Seiring dunia pendidikan yang terus berkembang, kira-kira bagaimana ya perpaduan antara tradisi yang mengakar kuat dan teknologi modern seperti ini akan membentuk para pemimpin di masa depan?